Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah mic wireless. Untuk brandnya adalah Polytron. Seperti bisa teman-teman lihat di sini tertulis Polytron. Dan menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk mic wireless Polytron ini mati. Dan untuk spesifikasi detailnya seperti ini teman-teman, tidak tertulis untuk tipe dan model, tapi di ujung sini bisa kita lihat. Di sini tertulis 690M. Mungkin ini artinya untuk mic wireless ini bekerja di frekuensi 690 MHz. Dan untuk fisiknya seperti ini. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya, coba kita hidupkan untuk switchnya di sini. Ini ada main switch. Coba kita geser ke posisi on. Nah, untuk switch on ini saya sudah geser berulang-ulang, tapi nampaknya mic ini tidak ada indikator tanda-tanda kehidupan. Yang normalnya di sini mungkin ada indikator on ya teman-teman. Nah, di sini ada indikator on, dan ini sudah saya geser-geser seperti ini. Ini untuk indikatornya mati. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah mainboard mic wireless untuk merek Polytron setelah saya keluarkan dari posisi aslinya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini tertulis 690.0 MHz dan itu adalah frekuensi untuk FM-nya. Seperti yang tertulis di bodinya di bagian bawah tadi. Dari sekian komponen yang tertanam di sini terlihat hanya beberapa aja. Di sini kita perhatikan ini adalah kumparan dan ini adalah main switch-nya. Selanjutnya ini ada IC regulator. Di sini juga ada IC dan ini adalah IC chipset utamanya. Terdapat komponen-komponen pendukung lainnya seperti ini. Dan untuk kasus mati total yang sering terjadi itu kerusakan IC ini teman-teman, karena ini adalah IC regulator sebagai gerbang switch dari tegangan baterainya menuju IC chipsetnya ini. Dan untuk IC regulatornya tuh ini teman-teman, terdiri dari 6 kaki. Untuk tipenya adalah HX-EK. Di sini untuk pin 1 berdasarkan datasheet yang bisa teman-teman perhatikan di sini. Untuk pin 1 ini adalah enable. Selanjutnya untuk pin 2 dan ketiga ini adalah ground. Untuk pin 4 yang terhubung dengan L ini adalah switch. Selanjutnya untuk pin 5 ini adalah output yang mengarah ke IC micomnya ini. Dan pin 6 ini adalah feedback. Dan coba kita lakukan pengukuran tegangan di outputnya di saat disuplai dengan tegangan 3 volt dari baterai. Apakah output yang di pin 5 ini mengeluarkan outputnya? Tentunya setelah di switch on di sini ya teman-teman. Nah seperti ini. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk baterai saya sudah pasang dan di sini untuk switchnya sudah kita on kan seperti ini. Dan tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Untuk indikator LED yang ini itu mati. Kita pastikan untuk tegangan baterai di test point ini itu hadir. Nah bisa teman-teman lihat untuk kali ini hadir terukur 2,5 volt ya teman-teman. Ini baterainya rada ngedrop. Berhubung tadi baterai sudah agak soak, di sini saya gantikan power supply variabel saya. Untuk tegangan yang nantinya kita supply itu saya setting di 3 volt dan untuk ampernya kita kasih 2 ampere atau mungkin kegedean ya teman-teman. Kasih 1,5 ampere aja. Selanjutnya kita suntikkan ke mic-nya ini. Untuk baterainya kita lepas dulu dan coba kita on kan. Nah bisa teman-teman lihat ampernya sudah ada, terukur 0,063 ampere. Dan untuk mic-nya belum hidup ya teman-teman, padahal ini sudah saya hidupkan seperti ini. Dan untuk indikator belum hidup. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran kembali untuk tegangan-tegangannya. Kembali kita ukur untuk tegangan baterainya apakah sesuai dengan display yang ada di power supply variabel saya tadi. Untuk groundnya di sini. Selanjutnya di test pen baterainya ini. Nah di situ terbaca 3 volt dan untuk switch sudah on ya.
Selanjutnya untuk output dari IC-nya ini coba kita ukur di sini. Di output dari IC-nya ini hanya terbaca 1,6 volt, 1,686 volt, dan tegangan tersebut belum mampu menghidupkan IC chipsetnya ini. Coba saya switch off dan kita ukur untuk outputnya di output IC-nya. Nah, nampaknya di saat off ini pun terukur 1,686 volt, dan itu sama di saat on juga. Jadi saya bilang untuk fungsi IC-nya ini tidak berfungsi. Dan coba saya tembak tegangan 3 volt di outputnya. Saya gantikan jarum dulu karena rada susah dengan penjepit seperti ini. Nah, kali ini untuk output dari adaptor saya itu sudah saya ganti dengan jarum seperti ini. Dan coba kita suntikkan di output dari IC regulatornya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya hidup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan dari hasil percobaan ini, Savik untuk IC regulatornya ini rusak. Karena jika outputnya kita suntik di tegangan 3,3 volt di sini, nah untuk indikatornya nyala. Dan coba saya lakukan pergantian untuk IC regulatornya ini. Setelah pergantian IC, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, untuk IC regulator yang di sini sudah kita lepas ya teman-teman. Sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk IC barunya. Oke teman-teman, untuk IC regulator di sini saya sudah ganti. Saya sudah pasang seperti ini. Selanjutnya setelah pergantian IC regulator ini, coba kita hidupkan. Kita kasih baterai. Dan coba kita hidupkan. Nah, alhamdulillah teman-teman, nampaknya sudah hidup. Dan mungkin normalnya seperti itu indikatornya ya. Coba saya matikan dan kita hidupkan kembali. Nah, seperti itu. Ya mungkin karena tidak terhubung ke power amplifiernya, jadi indikator ini hanya hidup sesaat seperti ini. Dan nanti jika sudah terhubung ke power amplifiernya akan bisa terkoneksi. Terbukti untuk indikator sudah nyala ya teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba kita assembling di casingnya, dan setelah proses assembling selesai kita coba hidupkan kembali. Lanjut. Setelah proses pengassemblingan selesai, coba kita hidupkan untuk mic wirelessnya ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk indikator LED-nya sudah nyala. Seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.